Terus pelanggaran apa lagi nih yang sering kita lihat ya? Yang paling sering tuh khususnya ya ke semua kalangan sih, money politik. Uang, Nah, uang, 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 uang. uang uang Wow, uang 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 uang. Tuan Crab Tuan suka Crab. ini pasti. Uang 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 uang. Uang, uang, uang. Terus ya, untuk memanasnya pilkada kali ini. Pilkada kan ya lanjutan dari habis kita mengalami pemilu ya. Oke, iya benar. Ya, hal yang lagi panas-panasnya mungkin dibahas ya. Ya, Yang masuk dengan sudah ya di sini. cuaca panas, Ya, pembahasan panas, politiknya. membakar. Aduh, hati. Membahas apa dulu ini kita? Enaknya ya tentang yang dekat-dekat aja, kampanye. Tentang Kampanye. ya. Kampanye itu pasti identik dengan ini ya, para paslon, pasangan calon yang mengadakan acara yang megah, menggelegar kesana kemari untuk bertemu dengan masyarakat. Benar, Masa-masa di mana kita akan menilai bagaimana perilaku dan anunya benar. si paslon ya. Dan juga berbagai acara, berbagai praktik serta yang tentunya yang sering pasti kita lihat adalah alat peraga kampanyenya. Iya, benar-benar. Di kampanye juga perlu kita ketahui banyak juga aturan-aturan yang harus ditaati sama paslon-paslon yang lagi dicalonkan. Itu kan apa? Juga ada banyak larangan lah untuk di kampanye ini. Sebagaimana itu ya berjalannya kampanye agar lebih kondusif. Dan juga ada itu salah satunya larangannya tentang APS yang diturunkan. Nah, ada mungkin tidak berkesesuaian itu ya. Sebetulnya bukan di daerah tertentu aja ya. APS banyak juga yang masih menggunakannya. Itu merupakan menurutku kalau APS itu pelanggaran dari apa namanya? Kita memanfaatkan jabatan sebelumnya. Soalnya kan APS itu berisi tentang sosialisasi program kerja sebelumnya. Jadi kayak diikutkan di sini padahal seharusnya kan dia kalau sebelumnya udah jadi contohnya lah jadi wali kota atau bupati, kalau dia mau mencalonkan lagi seharusnya hal yang baru gitu ya. Pengaruh menguntungkan untuk pasangan dirinya untuk mencapai ini ya. Untuk mungkin mencapai elektabilitas atau pandangan masyarakat menggait ya beberapa pandangan dari masyarakat atau mungkin ya para pendukung lah yang mungkin sekiranya meyakinkan gitu kan. Oh yang ini udah berpengalaman gitu kan ya. Nah itu, dan itu juga merupakan pelanggaran, hal yang dilanggar dan nggak boleh dilakukan. Juga merugikan paslon-paslon yang lain, jadi persaingan yang tidak sehat gitu. Persaingan yang terus mengintimidasi satu sama lain ya antara mungkin paslon ini sani ini. Kayak apa ya, kayak sudutkan. Oh iya, apalagi kalau pas cuma paslonnya 2 ya mungkin. Nah itu. Wah ya pasti jomplang lah ya kelihatannya. Apalagi pasti. Ini udah jadi bupati nih sebelumnya. Ada gini track recordnya gitu. Track recordnya seperti ini, udah ada APS-nya di mana-mana, sedangkan yang pesaingnya baru muncul. Nah, itu kasihan. Jadi seolah-olah di mata publik ini emang disudutkan untuk ini ya si salah satunya naik karena historinya dia pernah itu dalam program kerja di pemerintahan dan sebagainya gini-gini ya. Itu yang dimasukkan nanti jadi pelanggaran APS ya. Iya. Itu tentunya harus dari masyarakat sendiri untuk sadar kalau hal itu juga. Ya, di jalan itu nggak boleh ngelamun ya. Iya. Juga Bawaslu juga harus tegas. Cekatan tegas dan tepat. Ya, selaku badan penegak ini selama pilkada ini. Terutama paslonnya harus sadar jangan dilakukan setiap pilkada atau pemilu lainnya. Tahu goreng enak, tahu diri lebih enak gitu. Nah, tahu petis apalagi. Loh, tahu jadinya. Sudah tahunya. Sudah. Cuma nggak boleh ya. Mungkin karena posisinya itu bakal ini ya, menjadikan tidak sehat, apalagi intimidasi salah satu, jadi lebih menggusur ini ya pandangan atau opini ya jadinya ya mungkin. Jadi tidak dapat menilai secara baik dan luas. Itu ya. Ya masyarakat jadi tidak bisa menilai itu secara luas.
dan APK-APK yang sudah terpasang itu harusnya emang harus ditindakin, entah itu dari masyarakat sendiri yang memberikan laporan atau dari pihak Bawaslu yang langsung sikat ke lapangan. Iya. Kan selaku pengawas juga. Iya, benar. Badan Pengawas Pemilu. Ya, Benar, cekatan benar. harusnya. Harus cekatan. Semoga dapat sponsor gitu. Amin. Kok ke situ ya? Gak apa-apa iya. juga, butuh juga. Nah, terus pelanggaran apa lagi nih yang sering kita lihat ya? Yang paling sering tuh khususnya ya ke semua kalangan sih, money politik. Uang. Uang. Tuan Krep Tuan suka Krep. ini pasti. Uang. Ya gimana ya? Dari masuk ke telinga kita aja uang. Wah. Iya, definisi uang aja, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Waduh. Apalagi dengan adanya kampanye, kantong kering tiba-tiba jadi full. Aku mau. Tapi itu tidak boleh. Iya, maksudnya hal yang sangat tidak boleh hanya untuk sekedar ya. Kalau dari memanipulasi dan menundukkan seseorang, menjadikan seseorang itu tidak merdeka dengan menggunakan uang itu kan ya ampun, jangan ya Dik ya. Soalnya dari uang juga kita jadi berubah pilihan yang buta udah mata ya, udah buta udah bukan manusia kayaknya kalau awalnya pilih si A, wah uangnya lebih banyak yang si B. Pindah dah. Waduh, itu bahaya itu. Gencaran ini senjata mataharinya ini nanti terjun ke lapangan menembakkan ini serangan fajar. Wah. Nah, itu serangan fajar itu biasanya H-1 atau pas hari H. Wah, ini detik-detik. Sebelumnya biasanya juga ada. Iya. Ada. Biasanya kalau detik-detik detik-detik itu kurang 2 jam, 1 jam. Wah, itu biasanya besar. Wah, biasanya. Iya sih. Tapi kayak gitu ada loh ya, ini cerita dari nggak bisa aku ceritakan soalnya ini cerita rakyat dan juga sudah jadi rahasia. Mulut ke mulut ini berarti cerita rakyat. Ya, hanya itu, ya dia datang, ada salah satu datang untuk meminta ini, kalau kamu pilih ini saya kasih ini. Setelah dia cuma ambil ternyata, ambil. Ini nggak boleh sebenarnya ya, tetap tolak tegas itu bukan uang yang baik. Meskipun kita cuma ambil uangnya, tapi pilihan kita tetap itu sama aja. Pilihan itu harus merdeka, harus tetap berorientasi untuk mencari pemimpin yang baik. Kalau misal timnya kayak gitu, pemimpinnya gimana? Tiada anjing tanpa tuan yang berambisi, gitu. Waduh, tuh jelek. Iya, maksudnya kalau tidak ada tuan yang berambisi ya anjingnya pun nggak bakal Ya ini pengibaratan aja lah, mengibaratkan, bukan secara harfiah lurus ini. Tapi juga itu kadang ya, bukan selalu. Kadang money politik itu juga dari orang yang berpengaruh. Kayak ya. Aku lanjut ceritaku sih. Oke, lanjut dulu. Temen Kemang, temen tadi. Siap. Nanti lanjut itu. Itu kan datang, terus diambil kan, wah enak mikirnya, waduh, dua lembar merah lagi. Waduh. Merah muda, pink. Siapa yang nggak suka pink? Gambarnya 2 pahlawan itu lagi. Coba lagi dibuka, waduh kok pink. Wah, siapa yang nggak tergoda ya? Iya, berbinar-binar hatinya itu. Aduh, pink. Gak jadi kanker lagi nih. Tapi ya setelah ini aku tanya, kamu jadi milih itu nggak yang ngasih kamu money? Enggak. Nah sorenya itu datengin, jadi milih nggak? Buktinya apa? Gini. Waduh. Tanyain bukti segala lagi. Jadi mengintimidasi, lebih lanjut lagi, lebih panjang lagi masalahnya. Iya, emang bener-bener ya tolak aja lah, orang-orang kayak gitu emang harus ditolak. Justru kita laporkan aja. Bawaslu juga siap menerima laporan pihak-pihak ya terkait, bahkan dari pihak kepolisian itu pun juga melakukan ini kan. Iya. Pengamanan di sekitar agar masyarakat ini lebih enak untuk memilih, tidak ada intimidasi, apalagi orang-orang yang ini seperti ini tadi mengintimidasi para warga sipil ini. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus mengawasi, juga ikut mengawasi juga kan. Harus tolak lah. Harus cerdas, harus kritikal. Waduh. Terus juga kan gini, yang aku lanjut yang tadi. Ceritanya Mas Huda. Ya. Kalau sampai mana tadi? Enggak, gini sampai orang yang berpengaruh. Orang-orang berpengaruh, tokoh-tokoh daerah. Kadang dari tokoh-tokoh daerahnya sendiri nih. Dapat dari
yang nyalonin temennya lah gitu atau kenalannya lah. Itu kadang beliaunya dapat nih. Hubungan dekat. Ya, hubungan dekat itu. Hubungan dekat terus ngegrup ya. Iya, ngegrup. Bahaya kalau ini. Mumpung aku jadi di salah satu yang berpengaruh di tempatku, ya aku ngajak lah yang lain gitu kan. Nah, biasanya yang diajak-ajak dulu ini bukan anak muda. Biasanya yang sepuh-sepuh dulu. Aduh, petingginya monggo gitu. Tidak mendahului yang lebih tua. Iya. Apalagi tetap salah. Nah, tetap salah itu. Apalagi tokoh masyarakat atau tokoh yang berpengaruh yang punya jabatan. Waduh, melakukan dalam jabatan ini harusnya kan harus netral ya. malah iya, kayak gitu. Pemilih itu harus dikondisikan benar-benar merdeka. jangan itu. Iya. Apalagi kita nanti mabuk. Kalau sepuh-sepuhnya itu apa ya, bisa baca atau bisa mengerti kondisi masih harusnya enak. Ya. Kalau yang sepuh itu kayak buta huruf atau yang lain ya mungkin agak kurang melek tentang politik, ya itu malah lebih menjadi target yang lebih mudah untuk dikunjungi para ini ya. Gampang dibeli lah suaranya. Sensor ya. Ya sensor ya. Sensor ya. Suara. Astaga. Iya, tapi emang orang-orang berpengaruh ini kan pasti menjadi pandangan bagi masyarakatnya, khususnya ya orang-orang pemuka dan sebagainya, itu kan menjadi acuan ya. Orang yang terkenal dalam sosial masyarakat ini juga dijadikan contoh bagi masyarakat lainnya. Itu juga harus tahu bahwa di pilkada ini mereka harus benar-benar menilai dan justru lebih mengarahkan masyarakat untuk mengedukasi secara sosial bagaimana pilkada itu dan bagaimana politik, bukan untuk suatu kepentingan suatu kelompok tertentu yang diperkenalkan ya. Iya benar-benar. Cukup parah sih kalau money politik ini. Iya, apalagi dipegang orang-orang yang cukup tinggi gitu kan. Iya, agak takut juga sih. Jadi aku takut. aku nggak macam-macam kok. Gimana mau berantas ya? Kalau mau berantas ya dari kita sendiri juga. Kita harus kita juga berani menolak sebenarnya, kita menolak. Juga dilindungi loh. Ya pihak pemerintah pastinya ya melindungi masyarakatnya lah dari hal. Kita juga bisa ngelapor dari Bawaslu juga. Iya loh, kita punya hak untuk merdeka, sebenarnya itu hal yang tertinggi. Benar. Untuk memilih, kita juga ada berpartisipasi dalam demokrasi kita, negara kita sendiri, berjuang untuk negara, salah satunya dengan memilih. Justru kalau pilih-pilihanmu ya jangan harus benar-benar cerdas lah kita sebagai pemilih, peserta pemilu. Pelanggaran yang itu juga salah nempatin itu banner-bannernya yang banyak. Itu di tempat yang seharusnya netral ada netralnya paling cuma jaraknya 5 meter segini, di sini kan nggak apa-apa loh. Nah itu juga ya, kadang naruhnya itu di rumah sakit gitu kan, harusnya nggak boleh kayak gitu di fasilitas umum gitu ya. Yang anehnya juga ini loh, baliho di makam. Ini untuk jalan juga ada. Masalahnya kalau baliho ditaruh di makam itu kayak gimana? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau? Mayat. Ini pocong sama guntingnya memang. Ganteng juga ini ya yang nyalonnya. Masih gitu. Tapi masalahnya pocong nggak bisa milih. Ya nggak tahu lah. Tapi emang beberapa juga ada kejadian yang mungkin kita sempat viral di sosial media ya. Baliho yang sangat merasakan masyarakat. Ini kampanyenya sampai bersaingnya begitu ketat ini. Apalagi juga itu kalau baliho yang salah penempatan bisa rubuh gara-gara kejadian dulu ya itu robot terus menimpa warga. Pemotor sampai tewas gitu. Wah iya, itu bahaya. Kejadian yang viral dulu ya. Iya gak itu sih emang ya, pertimbangan lagi lah, meskipun hanya dipasang tapi bertanggung jawab lah ya, apalagi terus juga pelanggaran ini merusak sebenarnya baliho enggak apa, atau mungkin ya banner cuma terus kalau dirusak sembarangan ya gak boleh. Ini bukan dari masyarakatnya sih, mungkin lebih dalam persaingan mungkin ya. Gak mau kalah, apalagi yang ditambah itu tadi banyak banget dijualan, menuhin banget gitu loh. Iya benar-benar. Itu kan harusnya diatur gitu loh lebih. Jadi kayak 1 kilo itu bannernya 1 paslon.
isinya macam-macam satu tempat ada 4 sekaligus gini-gini. Ada kadang ada yang langsung 4 sekaligus. Harusnya kan ya kita atur lah. Kita ada itu estetika kota yang harus dipertahankan. Kita kan kota pariwisata, masa pariwisatanya penuh sama baliho kan nggak enak. Jadinya kayak kota baliho. Kota baliho. Kota pariwisata. Waduh. Ke Malang lah banyak wisata. Kota Batu. Wah, masa penuh baliho. Nah, itu. Ya jangan dong. Ya estetika kotanya terganggu, apalagi ya masyarakatnya mungkin bisa terganggu kan. Pemasangan baliho emang benar-benar harus diatur, apalagi tiap tahunnya selalu kayak gitu. Kita harus melek, melaporkan kalau misal itu emang dikira melanggar, loh ya. Kalau misal kita orang awam ya, kita bisa tanya ke Bawaslu laporan gini-gini, atau mungkin dari RT dulu lah. Kita bisa talk to talk. Mungkin juga ya. Kalau menurutku mungkin jumlah balihonya mungkin bisa dikurangi. Apalagi kan tiap tahun kan ada media sosial makin meningkat. Bisa menggunakan media kayak media cetak alternatif. atau media cetak juga efektif ya. Online, ya. Terlebih lagi media-media itu kan mempunyai ini namanya akurat dan pastinya nggak hoax. Nah media-media yang mungkin dari online atau cetak ini benar-benar harusnya jadi acuan, bukan justru konten-konten yang nggak jelas, apalagi baliho yang ini. Apalagi kayak jurnalis nggak mungkin lah. Nggak mungkin, iya. Berita-berita hoax gitu. Jurnalis itu kan emang harus ini ya, akurat sekali. Bisa dipertanggungjawabkan apa yang ia tulis. Benar. Emang harus ya. Mungkin masyarakat jangan terbawa oleh konten-konten TikTok itu atau konten medsosnya buzzer. Baca suara kau. Nah, itu. Ya, gitu. Apalagi iya benar. Baca memoik. Benar. Beritanya kan lebih akurat. Ya. No hoax. Termasuk kalau penyebaran hoax itu kan termasuk kampanye hitam. Black campaign lah. Termasuk pelanggaran juga, pelanggaran kampanye juga. Nah itu, waduh, banyak juga aturan-aturan kampanye ini yang dilanggar ya. Tapi emang otak-otaknya itu banyak bisa ngakalin ini. Aparatnya mungkin kesusahan ya kalau orang-orang kayak ini. Ini juga kadang kampanye hitam ini bisa kayak menyudutkan salah satu paslon, kayak paslon yang ex koruptor yang mau menjabat lagi. Nah itu udah pernah nyalon lagi gitu. Wah itu nggak tahu ya, mungkin kita biarkan masyarakat menilai, dan saya punya penilaian saya sendiri sebagai pemilih nanti. Itu juga kayak kalau ex koruptor mau menjabat lagi itu kan tantangan sendiri saya buat takut. Dia selain takut, Mas. Saya merinding. Kan banyak yang ex koruptor yang nyalon lagi banyak, nggak satu paslon aja. Iya, mungkin ini menjadi suatu fenomena ya. Iya, nggak di satu tempat. Tapi emang agak ini ya, tindak pidana korupsi yang selalu menjadi hal yang trending di masyarakat dan selalu menyakiti benar-benar masyarakat memang. Cuma kalau menurut hukum ya, kalau ex koruptor mau nyalon lagi tuh nggak apa-apa dalam menyalonkan lagi. Cuma kalau rekam jejaknya kan udah kelihatan jeleknya sih. Nah itu. Nah, apakah masyarakat kita bisa menilai? Apakah juga akan berlanjut? Saya juga tidak tahu, tapi saya punya penilaian sendiri, masyarakat punya penilaian sendiri. Benar. Ya kita tidak ada yang tahu, kita merdeka untuk memilih lah. Ininya begitu saja, tidak usah kemana-mana. Ya, cuma gini, ya, kalau koruptor mau nyalonkan lagi, itu tantangan buat dirinya sendiri, karena riwayat hal yang rekam jejaknya udah jelek. Jadi gimana caranya paslon ini kayak mengembalikan kepercayaan kita, kayak udah disakitin gebetan masih ngejar gitu ya, masih ngejar terus gitu ya, harus dapat kepercayaan lagi nih gitu. Nah tantangannya lagi, jangan sampai yang nyalonin ini melanggar karena dia kehilangan kepercayaan dari masyarakat, dia malah money politik lagi. Aduh, ke arahnya ke money politik lagi ininya ya. Iya. Wah, main terus bergilir ya. Dan itu juga dilakukannya. Iya. Wah, terorganisir, men. Nah, ya, itu agak ngeri juga ya. Kalau dipikir-pikir loh ya gak mungkin satu orang kan. Ya, pasti diorganisir lah kayak gitu kan. Nah, itu yang ya mending kita menuhin otak kita jadi pemilih yang pintar. Bisa memberikan suara yang tepat, dan kita berharap kepada pihak-pihak pemerintah dan juga pihak ini ya, khususnya KPU dan Bawaslu bisa ini mempertahankan
integritasnya, mempertahankan ini suara kita untuk sampai Benar-benar. benar-benar dihitung dan tidak ada yang miss kalau bisa. Benar-benar. Karena itu menentukan kita ya sendiri ya, hidup kita ya. Benar. Dari suatu tulisan yang diresmikan itu hidup kita bisa diatur. Masalahnya ini emang harus melek sih, apalagi kita yang orang-orang muda yang harus punya semangat ini loh, yang masih punya tenaga ini loh. Iya, harus benar-benar melek lah. Meskipun kita gak paham-paham amat dari dunia politik, tapi kita harus belajar. Nge-share berita, tapi beritanya jangan berita yang obong-obong, yang harus emang dari jurnalisnya ini loh. Bener. Iya. Apalagi kita nge-share aja wes ke teman-teman, kan itu menjadi pandangan politik yang jadi edukasi juga kan. Kita nggak perlu paham, tapi kan ada media-media lain yang memberikan edukasi, entah dari KPU sendiri atau mungkin pihak media-media pers lainnya yang bisa membantu memberikan pandangan elektabilitas dan sebagainya, dinamika politik, program kerja. Nah dari situ juga kita tahu visi misi, tahu rekam jejaknya yang paslon-paslon yang gitu, ada prestasi dan gitu. Sebagainya itu ya. Tapi kalau itu itu penilaian, itu penilaian dari pihak jurnalis nanti gini. Ya yang pasti-pasti aja lah informasinya. Jadi kita sebagai peserta pemilu juga harus melek juga, jangan asal milih juga. Sudah seperti Mas Ayesa yang sebutkan, udah banyak media juga, media cetak, ada media online. Nah, yang lebih akurat dan terpercaya. Nah, itu harus benar-benar dilihat ya teman-teman. Ya. Jangan asal milih, pokoknya harus benar-benar cerdas kita cantik, artis. Cantik, ini lucu, udah. Oke, terima kasih ya, sudah. Oke, terima kasih juga Mas Ayesa. Uang.